Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Ahmadillah Putri Sukmadi dengan NIM 1410621069 dari kelas C dengan nomor hadir 8. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan MPKT saya yang berjudul pengaruh penggunaan iklan endorse pada akun TikTok @Raffinagita terhadap brand image Roti Alka, survei pada followers akun TikTok Raffinagita. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah mengubah cara perusahaan memasarkan produk mereka. Media sosial, khususnya TikTok, telah menjadi platform yang sangat berpengaruh dalam strategi pemasaran modern. Dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif di seluruh dunia, TikTok menawarkan peluang unik bagi merek untuk menjangkau audiens yang luas, terutama generasi muda. Salah satu metode yang populer di TikTok adalah penggunaan iklan endorse, di mana figur publik, influencer, atau selebriti mempromosikan produk kepada pengikut mereka. Metode ini tidak hanya meningkatkan visibilitas produk, tetapi juga dapat membangun kepercayaan dan mengubah persepsi konsumen terhadap merek. Akun TikTok @Raffinagita yang dikelola oleh pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina merupakan salah satu contoh sukses penggunaan platform ini untuk promosi. Dengan jutaan pengikut, Raffi dan Nagita memiliki pengaruh yang besar terhadap audiens mereka. Mereka dikenal sebagai pasangan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi panutan bagi banyak orang. Melalui konten yang kreatif dan relatable, mereka mampu menjalin kedekatan emosional dengan pengikutnya. Hal ini memberikan kesempatan bagi merek-merek seperti Roti Alka untuk memanfaatkan popularitas mereka dalam meningkatkan brand image. Roti Alka sebagai merek roti yang relatif baru yang sebelumnya juga pernah mengalami isu di mana dalam kandungan rotinya mengandung zat kosmetik natrium dan bahkan menurut isu yang beredar sudah ditarik dari edaran. Namun isu-isu tersebut sudah dibantah oleh pihak perusahaan seperti OK, di mana mereka mencantumkan hasil lab yang menyatakan tidak ada kandungan zat berbahaya pada roti tersebut. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh BPOM sendiri bahwa memang betul roti OK tidak mengandung zat-zat berbahaya sama sekali. Oleh karena itu, isu tersebut Roti OK berupaya untuk membangun identitas baru dan daya tarik di pasar yang kompetitif. Dalam industri makanan yang sangat dipengaruhi oleh persepsi konsumen, brand image yang positif sangat penting untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Roti OK mengandalkan iklan endorsement melalui akun @Raffinagita untuk menciptakan kesan yang baik di mata publik. Namun, penting untuk mengevaluasi sejauh mana pengaruh iklan tersebut benar-benar dapat mengubah pandangan pengikut terhadap merek. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa iklan endorse dapat meningkatkan brand awareness dan memperkuat brand image. Namun efektivitasnya sangat tergantung pada beberapa faktor, seperti kecocokan antara endorse dan produk, serta tingkat kepercayaan dan loyalitas pengikut terhadap endorse. Dalam konteks ini, penting untuk menggali bagaimana followers akun TikTok @Raffinagita menanggapi iklan Roti Alka dan bagaimana iklan tersebut mempengaruhi brand image yang mereka miliki terhadap merek ini. Melalui survei terhadap followers akun TikTok @Raffinagita, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik iklan endorse yang ditampilkan, persepsi pengikut terhadap iklan tersebut, serta hubungan antara kepercayaan pengikut terhadap Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan persepsi mereka terhadap Roti Alka. Penelitian ini juga dapat menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan brand image Roti Alka setelah melihat iklan endorse. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam bagi Roti Alka dan merek lainnya dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif di media sosial. Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian ini hanya bertujuan untuk menganalisis pengaruh iklan endorse terhadap brand image Roti Alka, tapi juga memberikan rekomendasi bagi perusahaan dalam memanfaatkan strategi pemasaran melalui influencer. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pengambilan keputusan dalam memilih endorse yang tepat, serta mengoptimalkan konten untuk mencapai dampak yang maksimal terhadap audiens. Seiring dengan berkembangnya tren pemasaran di media sosial, penting bagi merek untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam strategi mereka, agar dapat tetap relevan dan kompetitif di pasar. Rumusan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan penelitian difokuskan pada pertanyaan berikut. 1. Apakah terdapat perubahan persepsi tentang brand image Roti Alka setelah melihat iklan endorse yang ditampilkan pada akun TikTok @Raffinagita dalam mempromosikan Roti Alka?
2. Bagaimana persepsi followers akun TikTok @Raffi terhadap iklan endorse yang ditampilkan? 3. Bagaimana iklan endorse pada akun TikTok @Raffi mempengaruhi brand image roti Oka di kalangan followers? Dengan menjawab pertanyaan di atas, penelitian berusaha untuk mengevaluasi pengaruh iklan endorse terhadap brand image roti Oka dan memberikan rekomendasi strategi pemasaran. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui sejauh mana penggunaan iklan endorse di akun TikTok Raffi berpengaruh pada brand image roti Oka di mata followers. 2. Untuk mengenali faktor-faktor lain berkontribusi perubahan brand image Roti-Oka setelah followers melihat iklan endorse, termasuk faktor emosional, sosial, dan pengalaman pribadi. Ketimbang manfaat penelitian, manfaat akademis, hasil peneliti dapat digunakan sebagai sumber kajian ilmu komunikasi dalam bidang perseroan terbatas. Manfaat praktis, hasil penelitian dapat membantu Roti-Oka dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam membangun brand image yang positif, terutama dengan memanfaatkan influencer yang memiliki hubungan baik dengan audiens. Bab 2. Landasan teori. Penelitian ini serupa sebelumnya dengan judul Pengaruh Iklan XL versi review literatur. Penelitian serupa sebelumnya dengan judul Pengaruh Iklan XL versi beneran murahnya dari menit pertama terhadap brand image XL berdasarkan persepsi permisa televisi di Surabaya. Pernah dilakukan oleh Roni Haryanto tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh iklan terhadap brand image XL berdasarkan persepsi permisa televisi di Surabaya. Kedua, penelitian serupa sebelumnya dengan judul Pengaruh iklan oleh ekspresi gonta-ganti tas bermerek terhadap brand image pada mahasiswa Universitas Katolik Atmajaya, Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi. Pernah dilakukan oleh Mega Michelle tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh iklan ekspresi gonta-ganti tas bermerek terhadap brand image. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa iklan sangat mempengaruhi dalam membangun brand image sebuah perusahaan atau produk. Ketiga, ada penelitian serupa sebelumnya dengan judul Pengaruh Influencer Endorse TikTok terhadap Brand Image Bittersweet by Najwa. Pernah dilakukan oleh Winnie Agustina tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh influencer marketing TikTok endorse TikTok terhadap brand Bittersweet by Najwa. Berikutnya ada penelitian serupanya sebelumnya dengan judul Pengaruh Iklan terhadap brand image di media sosial Instagram Grab Indonesia. Pernah dilakukan oleh Winnie Agustina tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh iklan terhadap brand image di media sosial Instagram Grab Indonesia dan menunjukkan bahwa iklan yang dilakukan di media sosial Instagram Grab Indonesia mempengaruhi brand image Grab Indonesia. Berikutnya ada penelitian serupa sebelumnya dengan judul Pengaruh Efektivitas Iklan YouTube terhadap Brand Image. Pernah dilakukan oleh Monique Helena tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh efektivitas iklan YouTube terhadap brand image. Berikut ada penelitian sebelumnya dengan judul Pengaruh Celebrity Endorse terhadap Brand Image, survei pada konsumen kosmetik Wardah di konter Wardah Kota Malang. Pernah dilakukan oleh Nikki Khalifah tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh celebrity endorse terhadap brand image, survei pada konsumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan cara eksplanatif dan menggunakan teknik accidental sampling dan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Berikutnya ada penelitian dengan judul Pengaruh tayangan iklan televisi terhadap brand image rokok Marco Polo di kalangan mahasiswa Unika Widya Mandala Surabaya. Pernah dilakukan oleh Yohanes Alberto tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh tayangan iklan televisi terhadap brand image rokok Marco Polo di kalangan mahasiswa Unika Widya Mandala Surabaya. Dan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa iklan televisi yang baik sangat besar pengaruhnya terhadap brand image produk tersebut. Berikutnya ada penelitian serupa sebelumnya dengan judul Pengaruh Iklan terhadap Brand Image Moto Ultra sekali belas berdasarkan persepsi pemirsa televisi di Surabaya. Pernah dilakukan oleh Henny Puspita tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh iklan terhadap brand image Moto. Berikut adalah tabel OK-nya.
Masih review literaturnya. Nah, konsep iklan. Iklan merupakan salah satu alat pemasaran yang penting dalam dunia bisnis modern. Secara umum, iklan bertujuan untuk memperkenalkan produk, menarik perhatian konsumen, serta membangun kesadaran dan minat terhadap merek. Dalam konteks media sosial, iklan telah berevolusi dengan metode yang lebih interaktif, kreatif, termasuk penggunaan influencer dan endorse. Keberhasilan iklan endorse sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kredibilitas endorse, relevansi produk dengan audiens, dan cara penyampaian pesan. Penelitian menunjukkan bahwa followers cenderung lebih percaya pada rekomendasi dari influencer yang mereka ikuti dibandingkan dengan iklan tradisional. Ini karena adanya hubungan emosional yang terbentuk antara influencer dan pengikutnya. Dalam konteks roti iklan endorse dapat membantu meningkatkan brand image dengan cara membangun persepsi positif di kalangan konsumen. Brand image yang ikut kontribusi terhadap loyalitas pelanggan dan penjualan tinggi. Ini mode penelitiannya iklan itu X dan brand image itu Y. Tiga, pendekatan penelitian dalam studi adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif memungkinkan pengumpulan dan analisis numerik dengan menguji hipotesis secara statistik yang sangat cocok. Dalam konteks penelitian ini yang bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan endorse terhadap brand image. Populasinya itu adalah followers akun TikTok Raffi Nagita yang dikelola oleh Raffi Ahmad dan Nagita Silvina. Mereka memiliki jutaan pengikut yang beragam mencakup berbagai usia, jenis kelamin, latar belakang sosial. Followers akun ini dianggap sebagai audiens ideal untuk penelitian karena secara aktif terpapar pada konten iklan endorse seperti apa. Nah, untuk sampelnya itu kita ambil saya ambil sebanyak 200 responden. Jumlah ini diambil berdasarkan rekomendasi dengan teknik penarikan sampelnya itu adalah purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian dan ukuran sampel ini. Nah, metode analisis kecil. Nah, ini untuk tabel OK-nya media baru. Media baru ini variabelnya iklan, dimensinya ada kredibilitas dan relevansi produk. Indikatornya penilaian terhadap kepercayaan terhadap endorse. Berikutnya ada penilaian terhadap estetika dan kreativitas konten. Untuk relevansi produk itu ada indikatornya penilaian tentang kesesuaian produk dengan konteks iklan. Iklannya penutup kesimpulan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penggunaan iklan endorse pada akun TikTok Raffi Nagita terhadap brand image roti AOK berdasarkan analisis data dari 200 responden. Hasil menunjukkan bahwa iklan endorse memiliki dampak signifikan terhadap persepsi konsumen mengenai merek. Kredibilitas endorse yaitu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina terbukti berkontribusi positif terhadap kepercayaan followers sehingga menciptakan citra merek yang lebih kuat. Daftar pesan dan lampirannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.